Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rananda Asani, kelas B dari Prodi PGSD dengan NIM C2186206045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pembahasannya meliputi yang pertama, pengertian syirik, yang kedua, bentuk-bentuk syirik, yang ketiga, penyebab terjadinya syirik pada diri manusia, dan yang keempat, tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal sifat syirik. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah yang pada dasarnya merupakan hak istimewanya. Hak istimewanya Allah seperti membuat, mencipta, membuat hukum, mudarat, syariat, ibadah, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk syirik. Ada 3 bentuk-bentuk syirik, diantaranya yaitu yang pertama syirik di dalam al-uluhiyah, yang kedua syirik di dalam ar-rububiyah, yang ketiga syirik di dalam al-asma as-sifat. Yang pertama, saya akan menjelaskan syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang menyembah atau menyamakan selain Allah dengan, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Lalu sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang telah disampaikan dalam kitabnya agar hambanya tidak ada menyembah Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu seseorang meyakini bahwa ada Tuhan atau Allah yang bisa menciptakan bumi maupun langit, lalu yang bisa memberi rezeki, memberi syafaat, lalu menghidupkan atau mematikan seseorang, dan yang lain-lainnya dari sifat ar-rububiyah. Lalu orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat daripada orang-orang kafir terdahulu. Yang ketiga, syirik di dalam al-asma wa as-sifat, yaitu kalau seseorang mensyifatkan makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya syirik pada diri manusia. Ada beberapa penyebab terjadinya syirik pada diri manusia. Yang pertama, sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti hawa nafsu, dhaiful iman atau lemahnya iman yang dimiliki manusia tersebut, lalu berlebih-lebihan memuji Rasul atau memuji orang yang soleh, lalu kejahilan terhadap ajaran-ajaran yang benar, dan yang terakhir cenderung mengimani yang konkret. Yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal hal-hal yang syirik. Rasulullah SAW sangatlah mencintai umatnya dan sangat ingin agar kita sebagai umat Rasulullah SAW terhindar dari hal-hal yang syirik. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, larangan menjadikan kuburan atau kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatang berulang-ulang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, larangan bersyafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali masjid. Terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan atau materi yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW dijauhkan dari hal-hal yang buruk atau hal-hal syirik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.